Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sesama pejuang CPNS, masih tetap semangat ya. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir perekrutan CPNS di Indonesia cukup transparan. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat agar bisa menjadi salah satu yang lulus menjadi abdi negara dan bisa mengabdikan ilmu kita demi kemajuan bangsa Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana bisa lulus dalam tes CPNS baik di SKD maupun di SKB. Kebetulan tanggal 17 September saya sudah ikut dalam tes SKB dan alhamdulillah mendapatkan hasil sesuai yang saya harapkan. Semoga teman-teman bisa sukses juga ya dalam tes SKB kali ini. Nah, kali ini saya akan berbagi tips untuk bisa lulus dalam tes CPNS baik di SKD maupun di SKB. Langsung aja ya, kita simak tips yang pertama. Nah, tips yang pertama itu adalah belajar. Nah, belajar ini yang paling penting ya. Jadi kita kalau mau ujian apapun itu pasti bekal pertama adalah belajar. Nah, belajar ini bisa dari kisi-kisi. Yang paling utama ada dari kisi-kisi yang sudah di-share oleh Permenpan. Dari kisi-kisi itu kan kita jadi punya gambaran materi-materi apa saja yang harus kita kuasai supaya kita bisa mengerjakan soal-soal yang ada di tes SKD maupun di tes SKB. Nah, kita juga bisa belajar dari latihan-latihan soal yang sudah banyak beredar di media online ataupun dari grup-grup WhatsApp ataupun Telegram. Nah, dari latihan soal itu, kita nantinya akan terbiasa untuk bisa menjawab soal-soal. Lebih bagus lagi jika kita bisa ikut dalam suatu bimbingan belajar yang sudah banyak ya di media online yang bisa kita ikuti tryout-nya. Jadi kita bisa punya gambaran bagaimana menjawab soal-soal dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang kemudian kita bisa juga belajar dari FR ya, dari Fit Report. Sebenarnya dari Fit Report ini juga bukan satu-satunya acuan, cuman ini sangat penting ya teman-teman, karena ternyata dari Fit Report ini akhirnya soal-soal yang keluar itu akan berulang, dikeluarkan lagi di periode atau sesi berikutnya. Entah itu beberapa soal pasti ada dari Fit Report yang sudah dibagikan oleh teman-teman yang sudah ujian sebelumnya. Nah, dan Fit Report ini juga sebenarnya kita jadi punya gambaran, oh materi mana yang sebenarnya kita belum bisa jawab, kita belum kuasai. Nah, jadi masih ada waktu untuk bisa kita belajar tentang soal-soal atau materi yang belum kita ngerti sama sekali. Dan ada lagi ternyata sekarang sudah banyak ya dari YouTube channel yang membahas masalah latihan-latihan soal baik dari SKD maupun soal-soal SKB sesuai bidang masing-masing. Nah, tips yang kedua yaitu berdoa. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Kita jangan pernah lupa dan harus selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha kita. Karena Allah itu yang maha berkehendak, Allah itu yang maha menentukan. Kita harus berusaha merayu Allah agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan adalah yang terbaik menurut Allah, sehingga Allah meridhoi. Ada beberapa, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bisa merayu Allah. Termasuk yang paling penting adalah kita berusaha untuk tertib sholat 5 waktu. Kemudian kita bisa puasa sunnah, lalu bisa dengan sholat malam, yaitu sholat tahajud dan juga sholat hajat. Sholat tahajud ini menurut hadis Rasulullah SAW itu yang artinya, adakah orang-orang yang memohon atau berdoa pasti akan kukabulkan, adakah orang-orang yang meminta pasti akan kuberi, dan adakah yang mengharap atau memohon ampunan pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Nah teman-teman, jadi kalau kita yakin dan kita ikhlas dalam melaksanakan sholat malam, benar-benar mengharapkan Allah itu membantu kita, insya Allah pasti akan Allah bantu. Dan juga yang terakhir adalah dengan sholawat.
sholawat Nabi bisa dengan yang paling sederhana, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sholawat ini kita harus sering-sering melafalkannya ya, bisa setiap habis sholat ataupun saat waktu senggang. Jujur, kemarin itu sebelum ujian saya benar-benar memperbanyak sholawat. Sepanjang perjalanan saya tempat ujian, saya juga berusaha untuk selalu bersolawat. Bahkan di ruang steril itu saat kita menunggu masuk ke ruang ujian, saya juga memperbanyak sholawat. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dalam SKB kemarin, bisa memperoleh skor lebih tinggi daripada rival. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa minta restu orang tua dan keluarga ya teman-teman. Sebelum kita ujian, kita minta doa kepada orang tua kita. Karena doa dari orang tua kita itu sangat penting sekali. Dan juga kita jangan lupa minta restu doa dari suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga. Kita minta doa juga dari anak kita, doa juga dari saudara-saudara maupun dari keluarga yang lebih tua daripada kita. Kita kan nggak tahu ya teman-teman, doa siapa yang akan dikabulkan sama Allah. Jadi semakin banyak yang mendoakan kita, itu akan semakin besar peluang kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tips yang keempat itu dengan sedekah. Nah, ini penting juga teman-teman. Jadi banyak banget manfaat sedekah ya. Ada salah satu hadis riwayat yang menyatakan, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Nah, jadi sedekah itu memperbanyak rezeki. Kalau kita dengan bersedekah, maka rezeki dari Allah juga akan datang ke kita. Ada juga hadis qudsi yang menyatakan, barang siapa berniat sedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari kecepatan sedekahnya. Jadi sama Allah tuh langsung dibalas sangat tepat apa yang sudah kita sedekahkan. Nah teman-teman, kemarin saya mencoba untuk menerapkan hal ini. Saya benar-benar berusaha untuk mencoba mencari sebuah keluarga anak yatim. Jadi saya datengin, kemudian saya sampaikan maksud saya bahwa saya ingin meminta doa untuk diberi kemudahan dan kelulusan dalam tes CPNS ini. Saya juga menyisihkan sedikit rezeki untuk anak yatim tersebut dan juga untuk ibunya. Dan saya hanya berusaha untuk yakin bahwa apa yang ada di hadis itu sebuah kebenaran. Jadi saya benar-benar niatkan, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu mendapat ridho dari Allah. Dan alhamdulillah itu menjadi salah satu jalan dari Allah untuk dikabulkan hajat saya untuk bisa lulus dalam tes SKB, mendapat skor yang lebih tinggi daripada rival. Saya berbagi ini tidak ada maksud apa-apa ya teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman. Semoga dengan pengalaman-pengalaman saya mungkin bisa jadi jalan juga bagi teman-teman semuanya. Nah, itu tadi tips-tips dari saya. Ada satu kesimpulan yang harus saya sampaikan, bahwasanya dari banyak tips itu, bila sudah kita lakukan semuanya, bila terkabul, alhamdulillah. Dan bila belum terkabul, percayalah dan yakinlah Allah sebaik-baik perencana. Tetap berbaik sangka kepada Allah dan tetap semangat dan terus berusaha. Teman-teman, intinya kita harus yakin bahwa apa yang terjadi sama kita adalah yang terbaik menurut Allah. Karena Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau menonton
video ini. Maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.